Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Pada musim panas 1989 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang yang mengelola perkebunan semangka menghilang. Di tengah teriknya matahari, sang ayah, kepala keluarga petani yang tak pernah sehari pun absen mengolah ladangnya, beserta istri dan ketiga anaknya, semuanya lenyap tanpa kabar di puncak musim panen. Yang aneh adalah kondisi perkebunan yang seolah tak tersentuh. Di ladang, semangka-semangka yang matang sempurna mulai membusuk dan pecah. Tak ada yang memanen, tak ada pula yang menjual. Orang-orang desa mulai berbisik. Mungkinkah mereka kabur di tengah malam karena terlilit utang? Ataukah ada perselisihan keluarga yang membuat mereka terpencar? Dengan hanya meninggalkan desas-desus, keluarga ini seakan terhapus dari dunia. 12 tahun berlalu sejak saat itu. Pada musim semi 2001, pemilik baru lahan tersebut mulai membongkar greenhouse plastik tua yang sudah usang. Cangkul mulai menggali tanah. Namun, tanahnya terasa aneh. Semakin dalam galian, lapisan demi lapisan tanah disingkirkan. Sesuatu mulai tampak. Itu bukan semangka. Selama 12 tahun, keluarga itu ternyata tidak pernah melangkah satu jengkal pun dari perkebunan mereka. Dan orang yang paling tahu seluk-beluk tanah itu, orang yang selama ini mengatakan tidak tahu menahu kemana keluarga itu pergi, ternyata selama 12 tahun tinggal di desa sebelah. Musim panas tahun 1989 adalah musim tersibuk di Banyuwangi. Wilayah di sekitar Kecamatan Serono adalah desa yang hidup dari hasil panen semangka. Setiap tahun di bulan Juni, semangka matang di malam hari, dan truk-truk sudah mengantre sejak fajar. Para petani bekerja semalaman memetik semangka, para tengkulak sibuk tawar-menawar, dan anak-anak berlarian di sela-sela itu, memungut potongan semangka yang pecah. Kecamatan Serono di musim panen adalah tempat yang seperti itu. Riuh, penuh aroma, dan penuh semangat. Namun, di musim panas itu, hanya satu rumah yang senyap. Perkebunan milik Budi Santoso. Warga desa mulai merasa ada yang aneh dengan keluarga Budi pada awal Juli. Meskipun musim panen, tak ada truk yang datang. Tak ada bayangan orang di ladang. Awalnya mereka berpikir mungkin ada suatu urusan. Tetapi setelah 3 hari, lalu 5 hari, keadaannya tetap sama. Di ladang, semangka-semangka yang matang mulai membusuk. Ibu Hartini, seorang tetangga, adalah orang pertama yang melaporkan keanehan ini. Ibu Hartini menggarap ladang tepat di sebelah Budi, dan telah mengenal keluarga itu selama lebih dari 10 tahun. Menurut Ibu Hartini, Pak Budi itu orang yang tidak pernah absen dari ladangnya. Bahkan sehari pun, hujan pun dia datang, sakit pun dia paksakan. Tapi sampai mengosongkan ladang di musim panen, itu tidak masuk akal. Keluarga Budi terdiri dari 5 orang. Sang kepala keluarga, Budi Santoso, saat itu berusia 46 tahun, dan istrinya, Siti Aminah, 42 tahun. Mereka memiliki 3 anak. Putra sulung, Ahmad, berusia 16 tahun. Putri mereka, Dewi, 13 tahun. Dan si bungsu, Ratna, berusia 8 tahun. Kelima orang ini menghilang secara bersamaan dalam rentang 3 hari, di awal Juli 1989. Pada pagi hari tanggal 8 Juli, petugas dari Polsek Serono pertama kali mendatangi rumah Budi. Gerbang depan tidak terkunci. Di dapur, nasi yang sudah dimasak basi begitu saja. 3 pasang sepatu anak-anak tertata rapi di depan teras. Ketika lemari pakaian dibuka, semua pakaian masih ada di tempatnya. Ada hal aneh lainnya. Budi memelihara ayam, tetapi kandangnya terbuka. Ayam-ayam berkeliaran di antara ladang, mematuki semangka. Seolah-olah seseorang meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa dan lupa menutup kandang ayam. Para petugas polisi mengarahkan penyelidikan ke dugaan kabur atau melarikan diri di malam hari. Pada masa itu, hal semacam ini bukan kejadian yang langka. Tidak sedikit keluarga yang melarikan diri di tengah malam karena utang, dan di pedesaan, jika panen gagal dan utang menumpuk, ada saja keluarga yang memilih menghilang. Namun, para tetangga menyangkal. Menurut mereka, Budi tidak punya utang. Sebaliknya, panen semangka tahun itu diperkirakan akan sangat baik, menjanjikan penghasilan yang cukup besar. Mengapa kabur tepat sebelum panen?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan jelas oleh para petugas. Dan tepat pada saat itulah, satu nama mulai disebut-sebut di desa, Eko Prayitno. Seorang pria berusia 40-an yang tinggal di desa sebelah dan merupakan teman lama Budi Santoso. Tersiar kabar bahwa sekitar waktu hilangnya keluarga Budi, Eko juga tidak terlihat untuk sementara waktu. Warga desa mulai mencari-cari hubungan. Mungkinkah Eko mengetahui sesuatu? Ketika petugas polisi mendatangi Eko Prayitno, ia ada di rumahnya, tampak baik-baik saja. Dan dengan sangat tenang ia menjawab, "Saya juga tidak tahu dia pergi kemana. Akhir-akhir ini sibuk, jadi tidak sempat menghubunginya." Ketenangan itu justru terasa lebih mencurigakan. Eko Prayitno adalah orang yang aneh. Bukan berarti ia orang jahat. Sulit untuk menunjukkan secara pasti apa yang menjadi masalahnya. Bahkan ketika ditanya kepada penduduk desa, jawabannya selalu serupa, dia bukan orang jahat. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang sulit dimengerti. Eko Prayitno sudah mengenal Budi Santoso selama lebih dari 20 tahun. Mereka pernah bekerja serabutan bersama, minum-minum bersama, dan keluarga mereka pun saling mengunjungi. Namun, beredar desas-desus bahwa hubungan mereka merenggang beberapa tahun terakhir. Alasannya adalah uang. Budi Santoso meminjamkan uang kepada Eko, tetapi Eko tidak mengembalikannya. Jumlahnya bervariasi dari mulut ke mulut. Ada yang bilang Rp500.000, ada yang bilang lebih dari Rp1.000. Untuk standar tahun 1989, itu bukan jumlah yang sedikit. Ibu Hartini memberitahu petugas, musim semi lalu, Pak Budi pernah bilang ke saya, katanya pusing karena Eko. Kalau ditagih, malah marah. Ketika petugas menyinggung masalah uang kepada Eko, ekspresinya langsung mengeras. Ia berkata bahwa itu semua cerita lama dan hanya kesalahpahaman kecil. Suaranya rendah, tetapi matanya bergetar. Bagi seorang petugas, situasi ini sudah cukup mencurigakan. Tetapi ada masalah, kondisi penyelidikan saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Pada tahun 1989, sebuah kantor polisi sektor di pedesaan tidak memiliki sumber daya investigasi yang memadai. Satu peralatan sidik jari tidak canggih, dan analisis darah hanya bisa dilakukan dengan baik di kota besar seperti Jakarta, sulit di daerah. Tidak ada kondisi yang memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan mendalam di rumah Budi. Apalagi, laporan orang hilang itu sendiri tidak jelas. Selama kemungkinan melarikan diri masih ada, sulit untuk memfokuskan sumber daya investigasi. Polisi hanya memeriksa Eko Prayitno sebagai saksi dan berhenti di situ. Namun, tepat pada saat itu, muncul orang baru. Dia adalah Heru Gunawan, adik ipar Budi Santoso, adik dari Siti Aminah. Ia tinggal di Surabaya dan datang setelah mendengar kabar hilangnya keluarga kakaknya. Heru jauh lebih proaktif daripada polisi. Ia berkeliling desa sendirian, menanyakan apakah ada yang melihat kakaknya, dan mendatangi satu persatu kenalan Budi. Dalam pencariannya, Heru menemukan sesuatu yang menarik. 3 hari sebelum menghilang, putra sulung Budi, Ahmad, mengatakan sesuatu kepada temannya. Akhir-akhir ini ada paman aneh yang sering datang ke rumah kami. Itulah yang dikatakan Ahmad yang berusia 16 tahun kepada temannya. Ketika temannya bertanya siapa paman aneh itu, Ahmad menjawab, "Teman ayah," tapi tatapannya menakutkan. Mendengar itu, petugas polisi kembali teringat pada Eko Prayitno. Namun, ketika Eko dipanggil lagi untuk ditanyai, ia dengan tegas berkata, "Sejak awal Juli, saya tidak pernah ke rumah Budi." Dan Eko memiliki alibi. Sekitar tanggal terakhir keluarga Budi terlihat, Eko berada di Jember selama 2 hari. Pemilik penginapan membenarkannya dan ada orang yang bersamanya. Alibinya kuat. Penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Kemudian, muncul desas-desus dari arah yang sama sekali berbeda. Rumor bahwa Budi Santoso sebenarnya memiliki hubungan dengan salah seorang wanita di desa, dan istrinya, Siti Aminah, yang mengetahui hal itu, pergi membawa anak-anaknya. Rumor itu menyebar dengan cepat. Dan selama rumor itu menyebar, tak seorang pun memperhatikan hal yang sebenarnya penting, fakta bahwa lantai greenhouse Budi menunjukkan bekas diratakan baru-baru ini. Rumor memang sangat praktis. Begitu orang-orang yang seharusnya mencari kebenaran mengalihkan pandangan mereka ke arah rumor, kebenaran yang sesungguhnya diam-diam menahan napas dan menunggu.
Kasus keluarga Budi persis seperti itu. Rumor bahwa Budi Santoso berselingkuh menyebar dengan cepat ke seluruh kecamatan Serono. Bahkan sebuah nama muncul, seorang wanita bernama Ibu Endang, yang tinggal di desa yang sama. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, yang suaminya bekerja di kota sehingga ia bertani sendirian. Dasar dari rumor itu adalah Budi Santoso sering membantu pekerjaan di ladang Ibu Endang. Meskipun di pedesaan saling membantu pekerjaan tetangga adalah hal biasa, orang-orang mencoba mencari makna aneh di baliknya. Ketika petugas mendatangi Ibu Endang, ia melompat kaget dan membantah keras. "Pak Budi hanya tetangga. Suami saya juga kenal Pak Budi. Ini omong kosong," katanya sambil menangis dan marah. Tidak ada yang bisa dikonfirmasi dari Ibu Endang. Tidak ada bukti perselingkuhan, dan tidak ada kaitan dengan hilangnya keluarga. Rumor itu berakhir sebagai rumor. Namun, sementara semua orang sibuk mengejar rumor, Heru Gunawan melakukan hal lain. Heru sedang memeriksa setiap sudut perkebunan Budi sendirian. Jika polisi hanya fokus pada bagian dalam rumah, Heru memperhatikan area ladang dan greenhouse. Lalu Heru menemukan sesuatu yang aneh. Ada 2 greenhouse, dan lantai di greenhouse yang lebih kecil tampak aneh. Lantai greenhouse di perkebunan semangka, jika sudah lama, tanahnya akan mengeras dan padat. Terinjak dan tertekan dalam waktu lama, membuatnya sekeras batu. Namun, satu sisi lantai di greenhouse kecil itu tanahnya terasa sangat gembur. Seolah-olah seseorang baru saja menggalinya dan menutupnya kembali. Heru melaporkan hal ini kepada petugas. Petugas datang dan melihatnya. Memang terlihat aneh. Tetapi masalah lain muncul. Untuk menggali lantai greenhouse, diperlukan izin dari atasan. Dalam kasus yang masih diklasifikasikan sebagai kasus orang hilang biasa, mendapatkan izin untuk melakukan penggalian di properti pribadi tidaklah mudah. Dokumen harus diajukan, dan itu memakan waktu. Waktu itu akhirnya adalah 12 hari. Setelah 12 hari, izin turun dan lantai greenhouse digali. Namun, tidak ada apa-apa. Ada alasan mengapa tanahnya gembur. Dijelaskan bahwa karena lokasinya berada di atas genangan air bawah tanah, kelembapan membuat tanahnya lunak. Pendapat ahli juga mengarah ke sana. Heru tidak bisa menerima penjelasan itu. Namun, tanpa bukti, tidak ada yang bisa dilakukan. Dan kasus itu, pada musim dingin tahun itu, secara praktis mulai ditutup sebagai kasus yang belum terpecahkan. Di antara para detektif, opini cenderung mengarah pada kemungkinan keluarga itu melarikan diri karena utang. Meskipun dalam catatan resmi kasus ini tetap sebagai orang hilang, penyelidikan substantif sebenarnya telah berhenti. Hanya Heru yang tetap tinggal di Banyuwangi, tidak kembali ke Surabaya. Namun, tepat pada saat itu, seseorang yang sama sekali tidak terduga datang. Seorang penagih utang Budi Santoso, namanya Suryo Wijoyo. Ia datang dari Surabaya. Ia muncul, mengatakan bahwa ia telah meminjamkan uang kepada Budi Santoso dan kehilangan kontak dengannya. Perkataan Suryo mengubah arah kasus sekali lagi. Uang yang dipinjam Budi adalah sebesar 15 juta rupiah, dan tanggal jatuh temponya adalah 15 Juli. Hanya 10 hari setelah keluarga Budi menghilang. Suryo berkata, "Budi kabur karena uang. Saya menekannya dengan keras, dan beberapa hari terakhir dia tidak menjawab telepon." Mendengar itu, petugas polisi kembali lebih yakin pada teori melarikan diri karena utang. Tetapi Heru berbeda. Heru hanya menanyakan satu hal kepada Suryo. "Kapan Anda meminjamkan uang 15 juta itu?" Suryo menjawab, "Pertengahan Juni." Wajah Heru mengeras. Pertengahan Juni adalah saat semangka sedang tumbuh subur. Mengapa ia meminjam uang dalam jumlah besar ketika sebentar lagi akan panen dan mendapatkan uang? Apalagi dengan syarat harus dilunasi hanya sebulan kemudian. Pasti ada sesuatu yang membuatnya membutuhkan uang dengan sangat mendesak. Kemana uang itu pergi? Tak ada yang tahu. Uang tidak berbohong. Manusia bisa berbohong, tetapi aliran uang pasti meninggalkan jejak di suatu tempat. Heru tahu itu. Jadi, sehari setelah bertemu Suryo, ia mulai melacak sendiri kemana perginya 15 juta rupiah yang dipinjam Budi pada bulan Juni. Tapi itu tidak mudah. Pada tahun 1989, transfer rekening tidak umum seperti sekarang. Orang-orang desa kebanyakan bertransaksi dengan uang tunai.
Tidak ada buku catatan, tidak ada kwitansi. Untuk menemukan jejak uang, satu-satunya cara adalah bertemu orang. Setelah lebih dari 10 hari mencari, Heru menemukan ini. Budi Santoso telah memberikan sebagian dari uang itu kepada Eko Praitno. Jumlah pastinya tidak dapat dikonfirmasi. Tetapi seorang pemuda berusia 18 tahun yang sering melakukan suruhan di sekitar perkebunan Budi mengaku melihatnya. Pada akhir Juni, ia melihat Budi bertemu Eko dan memberikan sesuatu seperti amplop. Heru membawa informasi ini ke polisi. Polisi memanggil Eko lagi. Eko kali ini pun tetap tenang. Ia mengaku menerima uang dari Budi. Tetapi itu hanya sebagian dari utang lama yang ia bayar kembali. Bahkan, ia mengklaim bahwa ia juga pernah meminjamkan uang kepada Budi. Saling pinjam-meminjam. Katanya, tanpa catatan, tanpa saksi yang jelas, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Namun kali ini, retakan muncul dari sisi yang sama sekali berbeda. Guru wali kelas putri sulung Budi, Dewi, yang berusia 13 tahun, datang berkunjung. Nama guru itu adalah Yunita, seorang guru wanita berusia akhir 20-an. Yunita mengatakan bahwa sekitar 2 minggu sebelum Dewi menghilang, ia mendengar sesuatu dari Dewi. Setelah sekolah selesai, Dewi tinggal dan memberitahunya, "Ibu saya akhir-akhir ini sering menangis." Ketika Yunita bertanya mengapa, Dewi menjawab, "Ibu tidak tahu ayah pergi kemana setiap malam. Dan kalau ada paman asing datang ke rumah, wajah ayah menjadi pucat." Yunita mengaku saat itu ia tidak menganggapnya serius. Ia pikir itu hanya pertengkaran suami istri biasa. Tetapi setelah mendengar berita hilangnya keluarga itu, ia teringat kata-kata itu. Paman asing. Wajah ayah menjadi pucat. Mendengar kata-kata itu, Heru kemudian mengatakan bahwa ia merasa merinding. Karena hal itu terhubung dengan kedatangan Suryo untuk menagih utang. Mungkinkah seseorang datang ke rumah untuk menekan Budi yang tidak bisa membayar utang? Polisi memanggil Suryo lagi dan bertanya, "Apakah Anda pernah datang langsung ke rumah Budi?" Suryo ragu sejenak sebelum menjawab, "Pernah datang sekali. Akhir Juni, saya datang sekali, tapi Budi bilang akan segera melunasinya, jadi saya langsung pulang." Tidak ada yang bisa memastikan apakah perkataan sekali itu benar. Suryo pun masuk dalam daftar orang yang dicurigai. Namun, Suryo juga memiliki alibi. Pada saat keluarga Budi menghilang, Suryo berada di Surabaya bersama beberapa kenalannya selama beberapa hari. 3 orang kenalannya memberikan kesaksian yang sama. Ada 2 orang yang dicurigai, tetapi keduanya memiliki alibi. Heru, sambil minum arak sendirian di malam hari, berpikir, apakah memiliki alibi benar-benar berarti tidak bersalah, atau berarti orang itu cukup pintar untuk menciptakan alibi. Dan malam itu, seseorang menyelipkan secari kertas di bawah pintu kamar Heru. Di kertas itu hanya tertulis 1 baris. "Jangan ikut campur lagi." Orang yang menerima surat ancaman biasanya menunjukkan salah satu dari 2 reaksi. Berhenti karena takut, atau menjadi lebih marah dan terus menggali. Heru adalah tipe yang kedua. Ia langsung membawa surat itu ke kantor polisi. Petugas memeriksa surat itu. Tulisan tangan yang ditekan kuat dengan pulpen di atas selembar kertas buku catatan biasa. Heru bertanya, apakah bisa dilakukan analisis tulisan tangan? Petugas memasang ekspresi canggung. Saat itu, analisis tulisan tangan harus diajukan ke Laboratorium Forensik Nasional, yang memakan waktu berbulan-bulan. Dan untuk selembar surat ancaman sederhana, prioritasnya rendah. Heru merasa putus asa. Namun, surat itu tetap diterima sebagai barang bukti. Dalam perjalanan kembali ke penginapannya, Heru melihat sesuatu yang aneh. Ia melihat Eko Praitno berjalan di jalan dekat perkebunan Budi. Saat itu sudah lewat jam 9 malam. Eko melihat Heru, sempat ragu, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Meskipun mata mereka bertemu, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Keesokan paginya, di sebuah warung kopi desa, Heru bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Seseorang yang memperkenalkan diri sebagai kerabat jauh Budi Santoso, bernama Karyo, usianya sekitar 50-an dan ia datang dari Semarang. Ia datang setelah terlambat mendengar kabar hilangnya keluarga kerabatnya itu. Karyo dengan hati-hati berkata kepada Heru, "Sebelum menghilang, Budi pernah menelepon saya." Heru bertanya kapan. Karyo menjawab, "Akhir Juni, tepat sebelum panen semangka dimulai." Dalam telepon itu,
Budi mengatakan, "Mas Karyo, saya dalam situasi yang agak menakutkan. Kalau semua sudah beres, nanti saya ceritakan." Itu adalah kontak terakhir mereka. Mendengar itu, tangan Heru bergetar. Budi sendiri mengatakan ia takut. Itu bukan kata-kata orang yang akan melarikan diri. Ia sedang diancam oleh sesuatu. Kesaksian Karyo membawa angin segar pada kasus ini. Polisi kali ini juga bereaksi berbeda. Laporan naik ke atasan, dan 2 detektif tambahan dikirim dari Surabaya. Hal pertama yang dilakukan para detektif adalah menyusun kembali hubungan antar individu di sekitar Budi Santoso. Mereka membuat diagram hubungan antara Eko Praitno, Suryo Wijoyo, dan sekarang Karyo. Namun, saat menyelidiki, muncul hubungan yang tidak terduga. Suryo Wijoyo dan Eko Praitno ternyata saling kenal, bukan teman dekat. Suryo adalah seorang rentenir di Surabaya, dan Eko beberapa tahun sebelumnya pernah meminjam uang darinya. Kabarnya, Eko juga tidak melunasi utang itu tepat waktu, sehingga hubungan mereka memburuk. Para detektif menangkap hubungan ini dan menekan keduanya secara bersamaan. Namun, keduanya bersikeras bahwa mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Kemungkinan adanya persekongkolan terbuka, tetapi tidak ada bukti. Saat penyelidikan hendak menemui jalan buntu lagi, petunjuk datang dari pihak anak-anak. Ibu dari teman sekelas si bungsu, Ratna, yang berusia 8 tahun, datang. Ibu itu berkata, "Anak saya pernah mendengar sesuatu dari Ratna, dan itu terus mengganjal di hati saya." Beberapa hari sebelum menghilang, Ratna mengatakan kepada temannya, "Di halaman rumahku, paman-paman datang dan berkelahi dengan ayah, lalu ayah menangis." Itulah yang dikatakan seorang anak berusia 8 tahun kepada temannya. Ayah menangis. Seorang petani berusia 46 tahun menangis. Apalagi setelah berkelahi dengan seseorang di halaman rumahnya. Para detektif mulai mencari tahu siapa paman-paman itu. Namun, tidak ada seorang pun di desa yang menyaksikan kejadian itu. Rumah Budi berada di ujung desa, di antara ladang, sehingga jaraknya cukup jauh dari rumah tetangga. Tidak ada saksi, ada petunjuk, tetapi tidak bisa dipegang. Ada secercah harapan, tetapi tidak bisa ditarik. Dan pada musim dingin itu, 2 detektif dari Surabaya dipindah tugaskan ke kasus lain dan meninggalkan Banyuwangi. Personel investigasi kembali berkurang. Kasus ini kembali senyap. Begitulah tahun 1989 berakhir. 5 anggota keluarga Budi masih hilang, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Waktu terus berlalu. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Orang-orang Banyuwangi perlahan-lahan berhenti membicarakan keluarga Budi. Namun, hanya 1 orang yang tidak pernah lupa, Heru Gunawan. Setelah kembali ke Surabaya, Heru setiap tahun datang ke Banyuwangi. Ia berdiri sendirian di depan perkebunan Budi, menatap greenhouse yang usang, dan pada musim semi 2001, Heru kembali datang ke Banyuwangi. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar kabar bahwa perkebunan Budi telah memiliki pemilik baru. Pemilik baru itu berencana membongkar greenhouse tua dan membangun yang baru. Saat mendengar itu, Heru teringat pada tanah dari 12 tahun yang lalu. Tanah yang gembur itu. Lantai yang katanya tidak ada apa-apa. Musim semi tahun 2001 datang lebih awal. Meskipun baru pertengahan Maret, sinar matahari sudah terasa hangat di ladang-ladang Banyuwangi. Di sana-sini, para petani mulai mempersiapkan musim tanam. Namun, perkebunan Budi berbeda. Sebuah truk masuk, dan para pekerja mulai membongkar greenhouse tua. Pemilik barunya adalah Pak Tarno, seorang pria berusia 50-an yang baru pensiun dan pindah dari Jember. Ia membeli perkebunan Budi, yang sudah lama kosong melalui lelang dengan harga murah. Rencananya adalah membangun greenhouse baru untuk menanam stroberi. Para pekerja mulai menyingkirkan plastik greenhouse kecil dan meratakan lantainya. Itu adalah pekerjaan meratakan tanah yang mengeras dengan cangkul. Namun, ketika cangkul menggali lapisan pertama, sesuatu menyangkut. Pekerja itu berhenti. Ia memasukkan cangkulnya lagi. Sesuatu menyangkut lagi. Ia menyingkirkan tanah dengan tangannya. Sesuatu yang putih dan keras terlihat. Pekerja itu berteriak. Pak Tarno berlari menghampiri. Melihat apa yang ada di sana, wajahnya menjadi pucat. Ia segera melapor ke kantor polisi. Polisi tiba, tim identifikasi datang. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan tanah, lapisan demi lapisan.
Yang muncul adalah tulang. Bukan hanya satu, beberapa kerangka. Ukurannya berbeda-beda. Ada yang milik orang dewasa, ada yang jauh lebih kecil. Tim forensik dari Laboratorium Forensik Polri turun tangan. Seluruh lantai greenhouse dibagi menjadi petak-petak untuk penggalian yang cermat. Setelah 2 hari bekerja, inilah yang terkonfirmasi. 2 kerangka dewasa dan 3 kerangka yang diperkirakan milik anak di bawah umur. Identifikasi kelima kerangka itu memakan waktu. Meskipun teknologi tes DNA sudah ada saat itu, sampel pembanding diperlukan. Heru Gunawan memberikan sampel darahnya. Sebagai adik kandung Siti Aminah, identifikasi bisa dilakukan. Hasilnya keluar dalam 3 minggu. Terkonfirmasi. Itu adalah keluarga Budi. Budi Santoso, Siti Aminah, Ahmad, Dewi, dan Ratna. Kelimanya. Keluarga ini selama 12 tahun tidak pernah melangkah satu jengkal pun dari perkebunan mereka. Ini bukan kasus melarikan diri. Bukan pula kabur dari rumah. Seseorang telah membunuh kelima anggota keluarga itu di tempat dan menguburkan mereka di bawah lantai greenhouse, di tanah mereka sendiri. Begitu polisi mengumumkan hal ini, Banyuwangi gempar. Di antara penduduk desa, ingatan 12 tahun yang lalu tumpah ruah seketika. Orang-orang yang dulu mengatakan mereka melarikan diri karena utang, orang-orang yang berbisik tentang perselingkuhan, semuanya terdiam, dan penyelidikan dimulai kembali. Kali ini, sebagai kasus pembunuhan. Hal pertama yang dicari para detektif adalah catatan investigasi 12 tahun yang lalu. Dokumen-dokumen usang dikeluarkan. Kesaksian saksi saat itu, kesaksian para saksi mata, bahkan catatan penerimaan surat ancaman. Semuanya masih ada, dan mata para detektif tertuju pada satu hal. Laporan pertama bahwa lantai greenhouse itu aneh, yang dilaporkan oleh Heru. Dan kemungkinan bahwa seseorang telah mengubah tempat itu selama 12 hari penantian izin penggalian. 12 hari. Seseorang pasti tahu tentang 12 hari itu. Ada kemungkinan pelaku memindahkan kerangka atau melakukan pekerjaan penyembunyian sebelum izin turun. Namun saat digali, tidak ada apa-apa. Tapi kali ini, kerangka-kerangka itu ditemukan. Sebuah hipotesis muncul di antara para detektif. Kemungkinan pelaku memindahkan kerangka ke tempat lain selama 12 hari itu. Dan setelah penyelidikan mereda, mengembalikannya ke tempat semula. Jika itu benar, ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sangat teliti dan sangat berani. Para detektif membuka kembali daftar tersangka 12 tahun lalu. Eko Praitno, Suryo Wijoyo. 2 nama itu berada di urutan teratas. Para detektif memeriksa alamat mereka saat ini. Eko Praitno masih tinggal di desa sebelah Banyuwangi. Selama 12 tahun, ia tidak pernah pergi. Tinggal tepat di sebelah. Selama 12 tahun. Selama 12 tahun keluarga Budi terkubur di dalam tanah. Eko Praitno makan, tidur, dan bertani di desa sebelah. Pada hari raya, ia mungkin juga merayakan Lebaran. Ia mungkin juga pergi ke acara olahraga di sekolah anak-anaknya. Ia hidup dengan wajah biasa, menjalani kehidupan biasa. Para detektif mendatangi Eko Praitno. Eko kini berusia 56 tahun. Rambutnya lebih beruban dari 12 tahun yang lalu, punggungnya sedikit membungkuk. Melihat para detektif, ia berkedip sejenak. Lalu ia berkata lebih dulu, "Saya lihat beritanya. Sungguh disayangkan." Mendengar itu, para detektif berpikir dalam hati, berapa banyak orang yang bisa mengatakan, disayangkan dengan begitu tenang? Pemeriksaan resmi dimulai. Eko tidak meminta pengacara. Ia duduk dengan percaya diri dan menjawab pertanyaan. Tidak ada yang berubah dari 12 tahun yang lalu. Tidak tahu, tidak melakukan. Saat itu saya di Jember. Namun, kali ini para detektif mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Mereka telah mendatangi kembali orang-orang yang mengkonfirmasi alibi Eko 12 tahun yang lalu. Pemilik penginapan di Jember sudah meninggal dunia. Tetapi salah satu orang yang katanya bersamanya masih hidup. Namanya Mulyono. Sekarang ia memiliki toko besi kecil di Jember dan berusia 60-an. Para detektif mendatangi Mulyono. Awalnya, Mulyono mengulangi kesaksiannya 12 tahun lalu. Bahwa saat itu ia bersama Eko di Jember. Namun, salah seorang detektif berkata dengan tenang, "Sekarang ini kasus pembunuhan. Memberi kesaksian palsu, berarti membantu pelarian pelaku." Wajah Mulyono menegang.
Keheningan panjang menyelimuti. Lalu Mulyono berkata, Eko memang datang ke Jember, tapi dia tidak berada di sana selama 2 hari penuh. Dia datang malam pertama, lalu keesokan siangnya pergi sebentar. Dia kembali beberapa jam kemudian, tapi saya tidak tahu dia pergi kemana. Alibinya berlubang. Para detektif memanggil Eko kembali. Mereka bertanya, "Di mana Anda selama beberapa jam itu?" Untuk pertama kalinya, Eko tergagap. "Ada urusan sebentar," katanya. Ketika ditanya di mana, ia menjawab, "Dekat Banyuwangi." Dekat Banyuwangi. Para detektif menggali lebih dalam periode waktu itu. Tetapi ada tembok lain. Menemukan catatan transportasi atau saksi mata dari 20 tahun yang lalu hampir tidak mungkin. Tidak ada cara untuk membuktikan dengan bukti fisik di mana dan apa yang dilakukan Eko pada hari itu. Tim investigasi mengubah arah. Mereka memeriksa kembali hasil analisis kerangka dengan lebih teliti. Ada temuan tambahan dari laboratorium forensik. Ditemukan bekas luka dari benda tajam pada beberapa bagian tulang, dan cara penguburannya tidak sederhana. Kelima kerangka itu tidak dikubur bersamaan di dalam satu lubang. Mereka dikubur terpisah di 2 lokasi. Kerangka orang dewasa dan kerangka anak-anak dipisahkan. Para detektif terdiam sejenak, mencoba memahami apa artinya ini. Dan salah satu hasil analisis benar-benar mengguncang tim investigasi. Lapisan tanah tempat kerangka ditemukan berbeda. Artinya, mereka mungkin tidak dikubur pada waktu yang sama. Ada kemungkinan seseorang tidak mengubur kelima orang itu sekaligus. Tetapi dengan jeda waktu. Ini berarti kelima orang itu mungkin tidak meninggal pada hari yang sama. Keheningan berat menyelimuti para detektif. Jika itu benar, pelakunya adalah orang yang dinginnya di luar imajinasi dan sangat terencana. Ini bukan kejahatan yang dilakukan secara impulsif. Heru Gunawan mendengar rincian ini dari para detektif. Dan ia teringat satu hal. Tanggal ketika Budi Santoso menelepon Karyo di Semarang 12 tahun yang lalu, akhir Juni. Ia berkata, ia takut. Ia berkata kalau semua sudah beres, nanti saya ceritakan. Setelah telepon itu, berapa lama lagi Budi Santoso hidup dan anak-anaknya, Heru tidak sanggup memikirkannya sampai akhir. Begitu kasus ini diberitakan luas, telepon dari masyarakat mulai membanjiri. Telepon di kantor polisi Banyuwangi berdering tanpa henti selama beberapa hari. Sebagian besar adalah rumor yang tidak dapat diverifikasi. Si Anu mencurigakan. Dulu saya pernah dengar begini. Para detektif mencatat semuanya sambil menyaringnya dalam hati. Banyaknya, laporan tidak selalu mempercepat penyelidikan. Sebaliknya, semakin banyak petunjuk palsu, semakin sulit menemukan yang asli. Namun, di antara banyak telepon itu, ada satu yang membuat para detektif menajamkan telinga. Penelepon tidak menyebutkan namanya. Suaranya seperti wanita tua. Orang itu berkata, "Tanyakan pada istri Eko Praitno." Dia tahu, hanya itu. Telepon terputus. Para detektif mendatangi istri Eko, Yati, usianya 52 tahun. Seorang wanita pendiam dan kurus. Ketika para detektif masuk, ia meletakkan tangannya di atas lutut dan menunduk. Awalnya, ia hanya mengatakan tidak tahu apa-apa. "Saya tidak tahu urusan suami saya. Dia hanya seorang petani." Namun, salah seorang detektif berkata perlahan, "Ibu Yati, 5 orang telah meninggal. Di antaranya, ada seorang anak berusia 8 tahun. Mata Yati bergetar. Setelah lama terdiam, Yati membuka mulutnya. Pada musim panas, 1589, suaminya pernah tidak pulang selama beberapa hari. Ketika akhirnya pulang, pakaiannya penuh dengan tanah. Ketika ditanya dari mana, ia bilang habis membantu pekerjaan di ladang. Tetapi tangannya gemetar. Yati tahu, tangan orang yang habis bekerja di ladang tidak gemetar seperti itu. Hanya itu, Yati mengatakan ia tidak bertanya lebih jauh. Karena takut akan apa yang akan terjadi jika ia tahu. Para detektif segera memanggil Eko Praitno untuk pemeriksaan mendesak. Kali ini suasananya berbeda. Ketika para detektif mengemukakan kesaksian Yati, wajah Eko untuk pertama kalinya menegang. Jari-jarinya bergerak-gerak halus di atas meja. Namun, ia tetap tidak membuka mulut. Para detektif mengubah strategi. Mereka mulai membicarakan Suryo Wijoyo. Mereka berkata, "Suryo sudah menceritakan semuanya. Kami tahu ada bagian untukmu." Itu tidak benar.
Suryo belum mengatakan apa-apa. Itu adalah pertaruhan para detektif. Eko memejamkan matanya sejenak. Lalu ia berkata, "Saya tidak membunuh." Para detektif menahan napas. Eko perlahan melanjutkan, "Suryo yang meminta bantuan saya. Dia bilang harus menagih utang dari Budi dan meminta saya menemaninya untuk menekan. Jadi saya ikut. Tapi Suryo bertengkar dengan Budi dan situasinya menjadi tidak terkendali. Saya mencoba melerai, tapi tidak bisa berbuat apa-apa." Ia tidak melanjutkan. Para detektif bertanya, "Bagaimana dengan anak-anak?" Eko menundukkan kepalanya. Tidak ada jawaban. Keheningan itu mengatakan segalanya. Sejak hari itu, Eko Prayitno menolak memberikan kesaksian lebih lanjut. Ia memanggil pengacara dan menutup mulut. Namun, retakan sudah dimulai. Para detektif mulai mencari Suryo Wijoyo. Pada tahun 2001, Suryo tinggal di Yogyakarta. Ketika para detektif datang, Suryo membukakan pintu dan melihat wajah para detektif. Ia berkata, "Saya tahu kalian akan datang." Suryo Wijoyo duduk. Para detektif juga duduk. Suryo bertanya, "Kalian mau dengar dari mana?" Suryo menyalakan sebatang rokok, lalu mulai berbicara. Ia mengaku meminjamkan uang kepada Budi Santoso pada bulan Juni 1989. Tapi itu bukan transaksi uang biasa. Suryo saat itu menjalankan bisnis rentenir di wilayah Surabaya. Di luar, ia adalah seorang pedagang grosir perlengkapan pertanian. Tetapi sebenarnya ia meminjamkan uang dengan bunga tinggi kepada petani yang membutuhkan dana cepat. Budi pertama kali mendatangi Suryo pada musim gugur 1988. Tahun itu, panen semangka hancur lebih dari separuh karena cuaca dingin. Budi meminjam 7,5 juta rupiah untuk modal tanam tahun berikutnya. Bunganya 40% per bulan. Bunga yang hampir 40% dari pokok setiap bulannya. Itu adalah sistem yang menjerat petani yang tidak tahu. Pada musim semi 1989, utang Budi sudah membengkak menjadi lebih dari 15 juta rupiah. Bahkan dengan panen semangka yang bagus, melunasi uang sebanyak itu sekaligus sangat berat. Suryo menawarkan pinjaman tambahan 15 juta rupiah pada bulan Juni bukan atas permintaan Budi, melainkan tawaran dari pihak Suryo. "Nanti kalau sudah panen, lunasi semua sekaligus," katanya. "Saat itu kita selesaikan semua termasuk bunganya." Dari sudut pandang Budi, itu adalah tawaran yang sulit ditolak. Dan bulan Juli pun tiba, musim panen. Suryo membawa Eko Prayitno ke perkebunan Budi, bukan untuk menagih uang. Mengutip kata-kata Suryo, mereka datang untuk menciptakan suasana. Untuk memastikan bahwa ketika Budi mendapatkan uang dari hasil penjualan semangka, ia tidak akan menggunakannya untuk hal lain, selain membayarnya terlebih dahulu. Awalnya, Suryo enggan menceritakan apa yang terjadi di rumah Budi malam itu. Para detektif menunggu. Suryo mematikan rokoknya dan menyalakan yang baru. Lalu ia berkata, Budi bilang dia tidak bisa membayar. Bahkan, setelah menjual semangka, uangnya tidak cukup untuk melunasi pokok dan bunganya sekaligus. Dia minta bunga dikurangi. Suryo menolak. Pertengkaran memanas. Dalam proses itu, Eko mendorong Budi, dan Budi jatuh. Kepalanya terbentur. Suryo mengklaim itu adalah kecelakaan. Para detektif bertanya dengan tenang. Lalu, setelah hening lama, Suryo berkata, istrinya, Siti, melihat. Dia melihat semuanya dari teras. Setelah itu, tidak ada kata-kata lagi. Para detektif bertanya, bagaimana nasib anak-anak? Suryo tidak bisa mengangkat kepalanya. Anak-anak keluar mendengar suara ibu mereka. Hanya itu. Seorang detektif diam-diam bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Ia berdiri membelakangi mereka sejenak. Suryo mengaku malam itu ia bersama Eko menggali lantai greenhouse. Mereka menggali sepanjang fajar, lalu menutupnya. Namun, beberapa hari kemudian, Heru melaporkan bahwa lantai itu aneh. Dan selama 12 hari menunggu izin penggalian, Suryo dan Eko memindahkan kerangka-kerangka itu ke tempat lain. Mereka menguburnya sementara di sebuah bukit terdekat, dan setelah penyelidikan mereda, mereka mengembalikannya ke tempat semula. Dikubur 2 kali. Itulah mengapa lapisan tanahnya berbeda. Perbedaan yang ditemukan oleh forensik adalah ini. Ketika Suryo selesai memberikan kesaksiannya, ruangan itu sunyi, baik para detektif maupun Suryo tidak berbicara untuk sementara waktu. Suryo berkata untuk terakhir kalinya,
Selama 12 tahun, saya tidak pernah bisa tidur nyenyak. Saya juga tahu itu bukan alasan. Seorang detektif bangkit dan mengeluarkan borgol. Suryo dengan pasrah mengulurkan tangannya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui para detektif. Eko Prayitno. Sementara pemeriksaan Suryo berlangsung, Eko menghilang dari rumahnya di Banyuwangi. Istrinya, Yati, berkata bahwa ketika ia bangun pagi, suaminya sudah tidak ada. Pakaian seadanya dan dompetnya hilang. Pencarian besar-besaran dilancarkan. Eko Prayitno menghilang antara pukul 6 hingga 8 pagi. Ketika Yati membuka mata, tempat di sebelahnya sudah kosong. Awalnya ia mengira suaminya ke kamar mandi. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, ia tidak kembali. Ia melihat rak sepatu. Sepatu kets usangnya sudah tidak ada. Ia membuka laci di kamar, buku tabungannya hilang. Yati terduduk di tempat. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk termangu, seperti yang ia ceritakan kemudian. Mungkin ia sudah tahu bahwa suatu hari nanti hari seperti ini akan datang. Pencarian diperluas ke seluruh negeri. Foto Eko Prayitno disiarkan di televisi. Para detektif ditempatkan di terminal bus dan stasiun kereta api di sekitar Banyuwangi. Namun, Eko tidak mudah ditangkap. 3 hari berlalu. Pada pagi hari keempat, seorang pendaki menemukan seorang pria pingsan di sebuah bukit di Kabupaten Jembrana, Bali. Polisi yang datang ke lokasi memastikan bahwa itu adalah Eko. Ia tidak sadarkan diri. Ia telah menelan sejumlah besar obat tidur. Ia dilarikan ke rumah sakit. 3 hari kemudian, ia sadar. Para detektif masuk ke kamar rumah sakit. Eko menatap langit-langit. Melihat para detektif, ia memejamkan mata. Dan dengan suara yang sangat pelan ia berkata, "Saya tidak ingin hidup, tapi saya hidup lagi." Detektif itu tidak menjawab. Sejak hari itu, Eko mulai memberikan kesaksian. Kesaksiannya sebagian besar cocok dengan kesaksian Suryo. Ada satu bagian yang berbeda. Suryo mengatakan bahwa Budi jatuh karena kecelakaan, tetapi Eko mengatakan sebaliknya, bahwa Suryo yang lebih dulu bertindak. Ia hanya melihat dari samping. Keduanya mulai saling menyalahkan. Persidangan berlangsung lama. Bukti fisik hanya berupa kerangka, dan sebagian besar bukti langsung di tempat kejadian telah hilang ditelan waktu selama 12 tahun. Ada banyak bagian dari kesaksian keduanya yang bertentangan. Pengacara memanfaatkan celah ini. Suryo mengklaim bahwa meskipun ia berada di tempat kejadian, ia tidak melakukan kekerasan secara langsung. Eko mengklaim bahwa meskipun ia terlibat dalam pemindahan kerangka, dalang pembunuhan adalah Suryo. Namun, jaksa fokus pada fakta bahwa keduanya bersama-sama dari awal hingga akhir. Mereka datang bersama malam itu, menggali bersama, memindahkan kerangka bersama 12 hari kemudian, dan menguburkannya kembali bersama-sama. Mereka diam bersama selama 12 tahun. Majelis hakim memutuskan mereka sebagai pelaku bersama. Suryo Wijoyo dan Eko Prayitno keduanya divonis hukuman penjara seumur hidup. Pada hari putusan dibacakan, Heru Gunawan duduk di bangku penonton di ruang sidang. Selama pembacaan putusan, Heru meletakkan tangannya di atas lutut dan menundukkan kepala. Ia tidak menangis. Bahkan setelah putusan selesai dibacakan, ia tidak beranjak dari tempat duduknya untuk beberapa saat. Seorang wartawan mendekat dan bertanya, "Bagaimana perasaan Anda?" Heru perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Sekarang saya bisa memberitahu kakak saya bahwa saya sudah menemukannya." Hanya itu. Heru kemudian mengatakan bahwa ketika ia pertama kali mendengar berita putusan melalui telepon, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap keluar jendela. Heru langsung pergi ke Banyuwangi. Kerangka kelima anggota keluarga Budi sudah diambil dan ditempatkan di sebuah pemakaman umum. Heru berdiri di depan makam mereka. Ia tidak berkata apa-apa. Ia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Di ladang-ladang Kecamatan Srono, tahun itu pun semangka tetap berbuah. Di ladang milik orang lain, oleh tangan orang lain, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Di lokasi perkebunan Budi, kini telah berdiri greenhouse stroberi. Pemilik baru, Pak Tarno, memanen stroberi pertamanya tahun itu. Tanah seolah tidak mengingat apapun. Namun, Heru ingat. Ia ingat waktu 12 hari itu. Selama 12 hari itu, seseorang membersihkan bukti, penyelidikan berhenti, dan 5 orang terkubur begitu saja. 12 hari ketika sistem macet telah menciptakan 12 tahun penantian.
Keluarga Budi menghilang pada bulan Juli 1989. Ratna saat itu berusia 8 tahun. Ketika ditemukan, di samping kerangka Ratna terkubur sepasang sandal jepit kecil. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya atau mengapa. Heru mengatakan bahwa sepasang sandal jepit itu tidak pernah hilang dari benaknya.